Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa kafatu ummatihi ila yaumil qiyamati ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hadirin yang berbahagia dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala seraya kita mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik alam semesta, sang penggenggam kehidupan seluruh makhluknya. Dia Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehingga pada hari ini di Ramadan yang ke-18, ada yang ke-19, kita bisa hadir di masjid ini melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Kita berharap hadirin yang berbahagia, Allah senantiasa tetapkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur. Allah tetapkan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa menjaga keimanan dan menjaga ketakwaan kepadanya. Hadirin yang berbahagia, hadirnya kita di tempat ini tiada lain bukti bahwa dalam diri kita masih ada iman, bukti bahwa dalam diri kita masih ada ketakwaan, dan itu yang harus kita pelihara dan kita jaga, bahkan kita tingkatkan. Hadirin yang berbahagia, pun kita hadir di masjid ini adalah bukti usaha kita bahwa kita ingin hidup bukan hanya di dunia tapi ingin hidup bahagia di akhirat nanti. Karena untuk menggapai kehidupan akhirat yang bahagia bukan dengan tinggal memangku tangan, duduk bersila, mengharapkan keajaiban dari langit tanpa usaha yang keras, tanpa kesungguhan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, kita bersyukur bahwa kita adalah umat yang Allah gilirkan kehadiran kita di muka bumi ini, di mana syariat Islam sudah sempurna, di mana seluruh tata cara peribadatan sudah sempurna. Kita bukan umat di mana syariat itu baru dimunculkan. Kita bukan umat menjadi saksi ketika suatu hari pada pelaksanaan sholat zuhur di Bani Qasimah menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW 2 rakaat pertama menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi begitu rakaat ketika datang perintah dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah kemudian berpaling menghadapkan wajahnya ke kiblat di Makkah. Maka Allah abadikan peristiwa itu dalam surah Al-Baqarah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha ila akhiril ayah. Kita bukan
umat yang ketika perilaku kita menjadi asbabun nuzul, sebab turunnya sebuah ayat, sebagaimana yang dialami oleh Qais bin Sirmah, yang peristiwa kehidupan yang dialaminya menjadi sebab turunnya Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun ila akhiril ayah. Kaum muslimin yang berbahagia, secara pribadi saya kemudian tidak habis pikir bagaimana huru-haranya, bagaimana dahsyatnya suasana ketika syariat itu diturunkan. Dan kita bisa baca dalam sejarah, dalam riwayat, bagaimana Rasulullah kemudian kadangkala mendapatkan pertentangan dari masyarakat Arab di mana beliau hidup, dari mana di masyarakat Madinah di mana kemudian beliau hijrah. Karena ternyata sebelum Rasulullah SAW menyampaikan syariatnya, sudah ada tata cara peribadatan yang diyakini dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat sebelum datangnya Islam. Maka kita bersyukur, saya katakan lagi, kita bersyukur di mana kita adalah umat yang telah mendapatkan syariat itu telah sempurna dilaksanakan, telah sempurna diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah sampaikan melalui Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina, bahwa sekarang Islam sudah sempurna, tinggal kita harus kemudian dengan penuh keyakinan dan penuh keikhlasan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, jika kita tarik apa yang saya sampaikan tadi ini dengan kondisi beribadahnya kita di hari-hari sekarang ini, maka sungguh miris kita, Pak. Sungguh miris. Seolah-olah hilang ruh jihad, ruh semangat, ruh bersungguh-sungguh dalam beribadah dalam diri kita sebagai orang Islam. Kenapa demikian? Karena bisa kita lihat jamaah yang hadir di masjid hanya berapa orang, padahal jumlahnya begitu banyak. Orang Islam yang berpuasa di siang hari di bulan suci Ramadan, alhamdulillah banyak, tapi tidak sedikit juga yang kita lihat banyak mereka yang berani membatalkan puasanya tanpa alasan yang sebab. Kita bisa melihat di malam hari bulan suci Ramadan, hanya bisa kita hitung dengan jari barangkali tetangga kita, saudara, keluarga, teman kita yang tetap istiqomah melaksanakan ketaatan di bulan suci Ramadan, menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan dengan beribadah, karena mungkin sibuk dengan urusan dunia, bahkan karena ada hiburan yang menyilaukan matanya lebih menarik baginya daripada sekedar hadir di masjid, melaksanakan sholat isya, melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan sholat witir secara berjamaah. Ketika kita kembalikan kepada diri kita barangkali, mungkin kita juga akan miris melihat diri kita, karena ketika Allah menurunkan Al-Quran menjadi bacaan utama kita, justru yang menjadi bacaan utama kita sekarang adalah bukan Al-Quran, tapi yang paling banyak kita lihat sekarang adalah alat telekomunikasi kita. Bahkan miris, khutbah Jumat pun kadangkala kita buka, kita baca. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu dahsyatnya penderitaan yang dialami para sahabat, para tabi'in, orang-orang terdahulu di mana Al-Quran, di mana Islam disempurnakan. Beda dengan kita sekarang, kita hidup di zaman yang begitu nikmat, begitu mudah. Dulu orang ingin pergi dari satu tempat ke tempat lain harus berjalan kaki, harus menggunakan kendaraan yang sangat terbatas. Ada hewan-hewan yang mereka gunakan, ada unta, ada kuda-kuda yang mereka gunakan. Tidak ada pun mereka jalan kaki dan mereka rela melakukan itu. Kita sekarang, alhamdulillah, alat transportasi begitu lengkap. Bagaimana dengan makanan? Di zaman dulu barangkali makanan terbatas, bahkan untuk mengaksesnya pun juga susah. Kalau sekarang makanan luar biasa, begitu banyak variannya dan mudah sekali kita jangkau. Bahkan kadangkala kita cukup di rumah saja menggunakan alat komunikasi kita, makanan itu sudah datang. Peristiwa itu barangkali hampir sama yang dialami oleh Maryam ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya. Dia kaget menemukan begitu banyak makanan di sekitar Maryam. Zakaria bertanya kepada Maryam, "Anna laki hada?" Dari mana kamu dapatkan semua ini, Maryam? Maryam berkata, "Hada min fadli Rabbi." Ini dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbku. Seperti itu gambarannya barangkali. Kita ingin berbuka puasa tidak seperti dulu. Dulu barangkali mereka berbuka puasa dengan kurma, dengan roti, sudah cukup barangkali menyenangkan hati mereka.
Kadangkala kita sekarang Pak tidak cukup dengan satu menu, baru terasa akan puas hati kita ketika berbuka puasa. Dulu tidak mereka mengenal adanya es batu. Sekarang kita semua makanan, semua minum pakai es batu, dan begitu nikmat ketika masuk di leher kita. Hadirin yang berbahagia, saya kemudian ketika melihat fenomena ini dan ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 214, nanti bisa sama-sama kita buka di rumah. Allah Subhanahu wa taala katakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Bapak sekalian, hadirin yang berbahagia, simak baik-baik penjelasan ayat ini secara singkat. Allah Subhanahu wa taala menegur kepada kita, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian merasa sudah pantas masuk ke dalam surga dengan ibadahmu, dengan puasamu, dengan salatmu, dengan sedekahmu, dengan semua amal soleh yang kalian lakukan. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum, sementara belum kalian merasakan apa yang telah dirasakan oleh umat-umat sebelum kalian. Umat Nabi Isa, umat Nabi Nuh, umat Nabi Isa, Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang mereka rasakan dari penderitaan dalam mempertahankan keimanannya? Massathumul ba'sa'u wad-dharra. Mereka Allah timpakan begitu banyak kesengsaraan dan penderitaan. Mereka memperjuangkan keimanan kadangkala bukan hanya dengan air mata, bukan hanya dengan darah, tapi dengan nyawa. Bilal bin Rabah mempertahankan keimanannya, mempertahankan la ilaha illallah. Kita baca dalam riwayat beliau harus dibakar, ditimpa dengan batu yang sangat panas di tengah gurun panas, terik matahari yang panas, gurun pasir. Sudah itu ditimpa lagi dari atasnya dengan batu yang mendidih, batu yang panas. Tapi bergemingkah dia dari ujian itu? Tidak. Pernahkah kita merasakan secuil saja apa yang dirasakan oleh Bilal bin Rabah? Massathumul ba'sa'u wad-dharra. Mereka ditimpakan penderitaan, kesengsaraan, penderitaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti ujian keimanan mereka. Sampai-sampai begitu panjangnya ujian keimanan itu, jangankan orang beriman, Nabi pun berkata hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu, sampai-sampai begitu panjangnya cobaan itu, sampai-sampai Nabi dan orang-orang yang beriman bersama Nabi pada waktu itu berkata kepada Allah, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan dari Allah? Kapan datangnya pertolongan dari Allah? Kapan Allah mengangkat penderitaan kami hidup di dunia ini? Ala inna nasrallahi qarib, sungguh pertolongan dari Allah itu sangatlah dekat. Nah, hadirin yang berbahagia, apa yang kita lakukan jika membandingkan dengan apa yang telah dialami oleh orang-orang terdahulu? Maka dari itu, hadirin yang berbahagia, khutbah Jumat yang singkat ini saya tidak mengajarkan kita semua. Saya hanya ingin kita mengajak kita semua untuk berpikir, merenung, apakah ibadah yang kita lakukan ini betul-betul penuh pengorbanan? Apakah amal soleh yang kita lakukan ini betul-betul nilainya adalah pengorbanan? Atau hanya kita melaksanakannya bara'atun minazimah saja, hanya ingin sekedar menggugurkan kewajiban saja, hanya ikut-ikutan saja, hanya ingin tidak dibilang negatif oleh tetangga, oleh teman, bahwa dia orang malas sholat, bahwa dia orang tidak berpuasa, sehingga itu menjadi dasar untuk kita melaksanakan ketaatan. Kalau itu menjadi dasar ketaatan kita kepada Allah, maka barangkali itu kurang. Maka hadirin yang berbahagia, jadikan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dasarnya adalah kesungguhan, sehingga yang terjadi kemudian ibadah itu kita lakukan persembahan terbaik yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu kita sholat dengan pakaian yang terbaik yang kita miliki, dengan berpuasa, puasa yang terbaik yang kita lakukan, kita bersedekah, sedekah terbaik yang kita berikan, dan kita beribadah-ibadah yang lain pun juga dasarnya adalah seluruh yang terbaik yang kita miliki, potensi yang kita miliki, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun barangkali sudah lewat masa jihad seperti yang dialami oleh para sahabat, walaupun barangkali azab tidak turun di muka bumi ini karena Allah sudah janjikan, wa ma kunna mu'azzibahum wa anta fihim wa ma kunna mu'azzibahum wa hum yastaghfirun, dan kami tidak akan timpakan kepada mereka Muhammad, kepada umatmu musibah selama kamu ada di antara mereka Muhammad, dan kami tidak akan timpakan kepada mereka musibah, azab, malapetaka selama mereka masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang ingin kita tuju, hadirin berbahagia, adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu berjuanglah
Berjuanglah dalam beribadah, apapun godaannya. Mari kita sholat bersungguh-sungguh, berjamaah di masjid kita pelihara. Apapun godaannya pekerjaan kita, mari kita berpuasa dengan sungguh-sungguh. Apapun pekerjaan profesi kita, ada sedikit rezeki kita sedekahkan, walaupun itu sangat berarti barangkali akan dipakai oleh keluarga kita. Mudah-mudahan hadirin berbahagia, semangat bersungguh-sungguh berjihad dalam melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wujud kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wujud dalam hati kita masih ada takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fi kitabil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi la ilaha illahu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. واعلموا أن الله تعالى وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك يا الله وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا تقبل دعاء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.